Ini ya, ini si tua bangka goblok ini ya saudara ya, si Guterres ini ya. Ketika dia bilang even war has rule, dia nyadar nggak ya? Dia tidak pernah sekalipun mengkondem ya Hamas ini. Dia nyadar nggak Hamas itu nggak ikut aturan? Kenapa dia tidak pernah memerintahkan untuk melepaskan sandera? Dia nyadar nggak ya kalau penyanderaan itu melanggar hukum internasional? Goblok ini orang ya saudara ya. Oke, semua yang pro Palestina pasti orang tolol saudara, atau sengaja mentololkan dirinya ya. Walaupun dia pinter sekalipun sama ya, orang itu ya pasti tolol atau mentololkan dirinya. Even war have rule. Ya, kamu tahu nggak Hamas ini nggak ikut aturan? Dia mengalami operasi selama 56 tahun. Ya kebalik tuh, bukannya Israel yang diopres terus sama negara-negara Arab dan Hamas ini, saudara. 56 tahun, bayangin. Compong ya, saudara ya. Pokoknya asal orang artis, pokoknya pro-Israel. Asar McD, pokoknya pro-Israel. Ya, ini udah membabi buta ya, mata gelap ya. Memang compong ya, memang orang Islam ini kalau nggak compong nggak akan jadi Islam mereka, saudara ya. Kamu tuh kalau nggak compong nggak akan jadi mualaf, saudara ya. Kayak Deddy Corbuzier itu kan compong makanya jadi mualaf kan. Makanya kan itu otak compong. Itu ya kelasnya orang Islamnya gitu otaknya ya. Block on sampai Ibu Koni saja sampai bilang saya baru tahu ini orang goblok begini. Orang goblok. Aduh, orang kok bisa ya itu tadi ya level goblok gitu ya, level goblok. Gitu, oh enggak, ternyata Israel itu memang bangsa yang tegar tengkuk ya. Enggak salah ya dibilang bangsa yang tegar tengkuk itu dalam arti negatif dan dalam arti positif ya saudara ya. Wah dilawan bener ya, enggak urusan. Dia bilang hanya kami yang berhak menentukan nasib kami, kalian enggak. Kalian tidak berhak menentukan nasib kami. Nah itu ya, sudah di layar Anda ya, kodenya 077. Nah tema kita hari ini adalah pro Palestina sudah kehabisan akal ya, karena nggak ada kejahatan senjata ya, nggak ada kejahatan senjata, adanya kejahatan titit saudara ya. Karena nggak ada kejahatan senjata, yang terjadi malah kejahatan titit, menggencet titit masing-masing di pintu, dan akhirnya yang terjadi adalah mereka mendadak dungu saudara ya. Mereka mendadak dungu, lalu Alec Baldwin di demo saudara, yang gak ada urusannya Alec Baldwin di demo, katanya kamu mendukung Israel katanya begitu ya. Kacau sekali nih, kita nonton yuk. Aduh sampai Alec Baldwinnya gusar ya, saya nggak ikut-ikut. Waduh, Alec Baldwin di demo, Alec Baldwin ya di demo ya. Kasihan ya, Alec Baldwin konfront. Nah ini ya, ini ada dua berita. Yang mana dulu nih? Pokoknya karena kamu di Hollywood pasti kamu mendukung Israel. Memang 90% Hollywood itu pasti mendukung Israel karena industri film Hollywood, 90% industri film Hollywood itu dimiliki oleh orang Yahudi, saudara ya. 90% ya industri film itu di Hollywood dimiliki oleh orang Yahudi. Makanya artis-artis yang pro Hamas langsung dicopot saudara ya, termasuk Angelina Jolie itu kan pro Hamas kan, tapi kan alasannya saya sudah nggak mau alasannya banyak, tapi intinya dicopot sama Hollywood ya, nggak dipakai lagi ya. Sama siapa lagi saya lupa ya, artis siapa, Meryl Streep atau siapa ya, itu dicopot juga langsung dari Hollywood ya, karena 90% ya industri film Hollywood itu punya orang Yahudi, saudara. Pixar, Disney, ya kemarin saya baru langganan Disney ya, nonton Pirates Caribbean. Saya sedang nonton Pirates Caribbean ya. Ternyata itu di dalamnya jadi satu ya, Marvel, Pixar, Disney, ya apalagi itu semua Hollywood semua tuh, saudara. Film-film bagus itu Hollywood semua lah, puyeng ya. Tapi apakah terus kalau kamu kerja di sana berarti kamu pro Israel, terus kamu terus didesek ya, stupid question dia bilang, iya stupid question ya, memang goblok, kamu baru tahu ya. Aduh, compong ya saudara ya. Pokoknya asal orang artis pokoknya pro Israel, asar McD pokoknya pro Israel.
Ya, ini udah membabi buta ini ya, mata gelap ya. Memang compong nih ya, memang orang Islam ini kalau nggak compong nggak akan jadi Islam mereka, saudara ya. Kamu tuh kalau nggak compong nggak akan jadi mualaf, saudara ya. Kayak Deddy Corbuzier itu kan compong makanya jadi mualaf kan. Makanya kan itu otak compong. Itu ya kelasnya orang Islamnya gitu otaknya ya. Blok on sampai Ibu Koni saja sampai bilang, saya baru tahu ini orang goblok begini. Ya, orang goblok. Aduh, orang kok bisa, ya itu tadi ya, level goblok gitu ya, level goblok. Aduh, saya maklum ya, cara berpikir Islam itu selalu terbelakang ya, saudara ya. Anda ngelihat nggak akan lihat ada penemuan di negara Islam itu ya. Oh itu Al-Jabar itu yang menemukan bukan orang Islam, Zoroaster, saudara ya. Zoroaster ya. Ilmuwan di Timur Tengah itu biasanya dari Zoroaster. Zoroaster itu sudah punya pelajaran astrologi dan aritmetika sendiri, saudara ya. Sudah punya pelajaran sendiri mereka. Kenapa, saudara? Kenapa? Karena dipengaruhi oleh apa, saudara? Dipengaruhi oleh gematria Yahudi. Ini zaman itu Yahudi kan di sana, saudara. Tinggal di sana kan, mempengaruhi peradaban Mesopotamia. Nah, jadi orang-orang Zoroaster ini berinteraksi dengan orang-orang Yahudi lama ya, orang Sartus kalau orang bilang ya. Sartus, kalau orang-orang asli sana datang kemari bilang Sartus, saya pertama bingung, Sartus, oh Zoroaster, memang dimaksud Zoroaster ya. Kita sudah punya ilmu sendiri ya, saudara ya. Saya nggak ngerti apa hubungannya Alec Baldwin yang dipaksa. Pokoknya semua dicawil. Mereka kayak orang mau tenggelam, siapa saja dicawuk begitu ya, saudara ya. Mungkin mendadak dungu itu kan sudah mau tenggelam, ya. Ini udah mau tenggelam ya. Saya rasa kok ya. Ya ini sudah selesai ya. 31 Desember ini sudah selesai. Mau apa lagi sekarang? Sekarang kan cuma tinggal sudah nanggap saja ya. Hamas sendiri sudah kehabisan akal. Karena dia pikir PBB bisa menekan Israel. Kan PBB sudah dibeli kan sudah dibeli ya sampai itu Guterres itu sudah dibeli sama Hamas, saudara ya. Sudah dibeli ya, sama seperti dua rektornya Harvard sama MIT itu sudah dibeli. Mereka pikir bisa nekan begitu. Oh enggak, ternyata Israel itu memang bangsa yang tegar tengkuk ya. Enggak salah ya dibilang bangsa yang tegar tengkuk itu dalam arti negatif dan dalam arti positif ya, saudara ya. Wah, dilawan bener ya, nggak urusan. Dia bilang, hanya kami yang berhak menentukan nasib kami, kalian enggak. Kalian tidak berhak menentukan nasib kami. Terus ya, lanjut lagi ya. Ini ayat yang konyolnya, saudara ya, yang konyolnya ya. Mereka tuh demonya di Central Station di New York, saudara ya. Enggak, Central Station itu lumpuh. Ya. Sehingga Central Station itu lumpuh, saudara. Anda bayangin ya, mereka demo di mall, di Central Station, di mall. Itu pemerintahnya masih baik ya. Kalau di Indonesia udah ditembakin itu ya, saudara ya. Demo begini udah ditembakin kalau di Indonesia. Betapa baiknya orang kafir ya. Terus kalian masih maki-maki dan memanfaatkan kebaikannya orang kafir ya. Itu kalau di Indonesia udah ditembak mati semua itu kayak Tanjung Priok tuh ya. Apalagi di Iran, 3.000 orang yang mati ya. Ini melumpuhkan stasiun loh, saudara. Sampai nggak bisa berfungsi. Ini kan kemarin demo di jalan tol ya, di Los Angeles. Ya, ini kan kurang ajar. Nah, lalu orang bertanya, tuh hebat kan, bisa segitu banyak. Ya yang pengangguran semua. Ini kan pengangguran semua, saudara. Yang hidupnya dari pajaknya Pak Andi sama Pak Teddy sama Pak Robert ini. Itu pengangguran semua, saudara ya. Orang-orang Palestina, orang-orang Arab itu tuh pengangguran semua yang di sana itu. Ya, pengangguran. Yang hidupnya dari pajaknya orang Amerika. Sama yang demo-demo sini makanya bisa tiap hari demo, karena memang mereka nganggur, pengangguran. Jadi kerjanya cuma begini, ya. Kayak di Indonesia tuh ya tiap hari demo. Kita nggak bisa tiap hari demo karena semua orang kerja. Tapi orang Islam itu kan karena banyak pengangguran, sudah memang kerjanya demo. Jadi makanya bisa demo bersilit-silit, berkermi-kermi sampai berbool-bool itu ya, saudara ya. Itu kan mengganggu sekali nih kan, mengganggu ketertiban umum ini kan. Ya. Zara itu toko pakaian ya. Kalau di Eropa ini Zara itu ya kelasnya ya menengah lah, bukan kelas atas tapi menengah.
Ya kalau kami beli pakainya di siapa? Si CA, di CA ada CA, ada HM. Nah, CA, HM, nah Zara di atasnya ya. Jadi ya kita sesekali lah pergi ke Zara ya, sekali pas lagi ada obral, ada diskon murah kita pergi ke Zara gitu ya. Karena setahun sekali mereka cuci gudang ya, pakainya bagus-bagus, murah-murah. Ya misalnya sweater-sweater begini atau sepatu gitu ya, cuma 50 euro. 50 euro itu paling 750.000 itu ya. Rata itu harganya tuh rata-rata 50 euro semua ya, baju apa namanya jas, kemeja apa segala macam itu ya. Rata-rata gitu ya. Nah di CA atau di HM itu masih harga 50 euro, barangnya jelek ya. Karena itu memang kelas bawah kalau CA sama HM. Zara itu kelas menengahnya, tapi sering obral ya. Lalu orang-orang Arab ini, orang-orang goblok ini, orang-orang dungu ini demo di Zara. Ya mungkin karena mereka nggak kuat beli ya, jadi mereka demonya di sana. Kenapa demonya nggak di CA atau di HM, saudara? Demonya di Zara karena nggak kuat beli mungkin kan, mereka kan asilum. Ada Arab-Arab semua itu kan, muka-muka Arab semua So I'll ya. tell you in a minute why they're supposed to be protesting, Zara, but let's ask them why they think they are. Can someone explain why we're protesting Zara, please? Ditanya kenapa kamu demo di Zara, bingung kan? What's that got to do with Zara? Nah, banyak yang mati katanya, nggak ada hubungannya kan? Zara's funding them. Sorry, you just said Zara's Apakah Zara? funding. Loh, iya katanya, loh, sejak kapan Zara mendanai Israel? Aduh, kacau sekali ini orang ya. Mana tadi? Karena Zara mendanai Israel. Ini kan saya nggak ngerti ya, Zara mendanai Israel ya. McDonald katanya mendanai Israel. Bingung McDonald yang mana yang mendanai Israel? KFC mendanai Israel, KFC yang mana yang mendanai Israel? Tolong sekali Anda nggak ngerti. Kalau McDonald Indonesia ya dananya ke Palestina. Kalau McDonald yang di Israel ya ngasih makan buat orang Israel. Lah mau belinya di mana? Mau beli ayam? Saya pengen beli McDonald, pengen makan burger McDonald. Ya belinya di McDonald. Saya pengen makan ayam Kentucky, KFC. Ya belinya di KFC. Ya, gimana sih saudara? Ya namanya jualan KFC kan ada tulisannya KFC. Sama Indonesia itu loh, Hamas itu loh. Atau kalau ada acara ya, pasti McDonald datang ya pasti pakai bawa benderanya, itu bungkusnya pasti McDonald, pasti bungkusnya KFC ya, sama dengan Zara itu tadi ya. Nah ini says something disgusting about Palestine. Go and ask them. We asked why you're protesting Zara. The reason, Wait there, this guy's going to tell us. the reason is because of their campaign. The one that was filmed in September. nah ini baru benar. So before October. I don't know what, but I dengar you tentang know kampanyenya exactly. Zara katanya. do not touch my camera. Okay, so I'm back in the studio now. Nah, katanya karena kampanyenya Zara itu ya menghina Palestina, begitu ya. Jadi bukan karena Zara itu mendanai Israel, tapi karena Zara itu ada kampanyenya dia, salah satu program promosinya dia, ya itu dianggap menghina Palestina, saudara ya. Bentar. Mana ya? I can't tell you how happy I was to have actually found someone who knew why they were supposed to be protesting, even if he was a little. Jadi mereka tadi ya sekian banyak yang demo itu, mereka pada nggak ngerti ya, kenapa mereka demo di Zara. Pokoknya yuk kita ke Zara, yuk ke Zara semua. Syukur-syukur tiba-tiba ribut mereka bisa jarah gitu loh ya. Kan tujuannya orang-orang Arab ini kan begitu. Syukur-syukur ribut mereka bisa sambil jarah. Dan itu siapa yang menjamin mereka nggak menjarah, saudara? Siapa yang menjamin? Siapa yang menjamin mereka itu nggak nyuri di situ, terus gitu banyak orang masuk liar begitu, ya. Dan banyak maling-malingnya itu orang-orang Arab ini, saudara ya. Yang di toko-toko pakaian ini maling-malingnya Arab ini, ya. Ajaib ya. Risky with the fans. So this is the campaign in question. Zara have explained that it was shot in September, conceived in July, long before the Gaza conflict, and it's meant to depict sculptures in a sculptor's studio. And these low IQ anti-Israel activists think that Jadi ini adalah salah satu model ya, salah satu model di Zara sculptures itu ya.
Lalu mereka bikin foto bulan Juli sampai bulan September. Lalu, nah ini kan majalahnya kemana-mana kan, brosurnya segala macam. Lalu dibilang menghina orang Palestina karena banyak yang mati dikafanin kan di Palestina. Lalu dibilang menghina. Memang ini ya, sentitit ya, titiknya ngacengan ini orang-orang Arab ini ya saudara ya. Islam ini memang ngacengan ya. Itu termasuk misu nggak saudara saya ngomong ngacengan begini ya? Dasar agama ngacengan ya saudara, tersinggungan. Makanya Anda pengurus Galarua, pengurus Damaris, kalau kamu tersinggungan ini ngacengan, gampang ngacengan ini namanya ya. Ilmu sedikit meletup ya, ini kamu gampang ngacengan namanya. Jangan ikut-ikut ya, jangan ditiru ini yang begini nih. Aduh, makanya ikut doa pagi ya, pengurus Galarua sama Damaris, ikut doa pagi supaya mengerti bagaimana kamu harus hidup yang benar setiap hari ya. Di pengurus Damaris ya, ini diakennya sudah ikut doa pagi ya, diakennya sudah ikut doa pagi, pengurusnya nggak mau ikut doa pagi, bandel sih, makanya ngacengan jadinya kan. Begini nih jadinya nih sentitit, wah langsung emosi ini ya. Itu lihat tuh Damar Kasih sama Embun Pagi, ada begitu ada gesekan diem, tenang, dewasa ya. Kalau kamu sama-sama pengurus sering-sering ributnya gini ngacengan begini, sentitit. Nah, jangan ya, jangan. Ikut doa pagi makanya supaya kamu hatinya adem. Ya, kamu ikutnya yang malam terus jadi hatinya kamu panas terus. Ikut yang pagi supaya kamu ngerti bagaimana mendinginkan yang malam itu. Ya, kamu didinginkan. Kamu informasi yang kamu terima di malam hari ini kamu masuk, kamu cerna, kamu jadi adem, kamu jadi bijaksana. Nggak menutup-nutup, tidak karu-karuan, ya. Nanti kamu tidak sanggup megang bara api yang dari saya loh. Kamu harus sanggup megang bara api yang saya lontarkan ini. Dengan cara apa? Kamu harus dingin, ya sama seperti di Embun Pagi sama di Damar Kasih itu dingin orangnya, enak semua, sejuk semua. Setiap bara api yang saya lontarkan itu mereka pegang, ya, dengan hati-hati jalan semua. Itu ya. Jangan ngacengan kayak ini pro Palestina ya. Aduh, dungu sekali ya. Saya kagak ngerti sekarang berpikirnya. Masa cuma gara-gara ini pun sebelum Oktober ya. Kan mereka pecah pada Oktober. Ini kan sebelumnya Oktober lalu dibilang ini katanya menghina orang Palestina ya. Aduh, saya nggak ngerti ya. Dungu-dungu nih orang-orang ini ya. Coba kita lihat ini. Ini ya, ini si tua bangka goblok ini ya saudara ya. Si Guterres ini ya. Ketika dia bilang even war has rule, dia nyadar nggak ya? Dia tidak pernah sekalipun mengkondem ya Hamas ini. Dia nyadar nggak Hamas itu nggak ikut aturan? Kenapa dia tidak pernah memerintahkan untuk melepaskan sandera? Dia nyadar nggak ya kalau penyanderaan itu melanggar hukum internasional? Goblok ini orang ya saudara ya. Oke, semua yang pro Palestina pasti orang tolol saudara. Atau sengaja mentololkan dirinya. Ya, walaupun dia pinter sekalipun sama ya, orang jadi Islam itu ya pasti tolol. Atau mentololkan dirinya. Even war have rule. Nah, kamu tahu nggak Hamas ini nggak ikut aturan. Dia sudah mengalami operasi selama 56 tahun. Ya kebalik tuh, bukannya Israel yang diopres terus sama negara-negara Arab dan Hamas ini, saudara. 56 tahun, bayangin. Dari tahun 67. Dari tahun 67, selalu Israel terus yang diserang. Ya dikeroyok. Dia nggak nyadar, saudara. Tolol ya, ini memang orang-orang tolol ini ya. Isinya orang-orang tolol. Itu kalau saya gitu ya, udah tak bilangi lancau lu, 56 tahun. Dasar lancau tua, tak bilangi begitu saudara ya. Goblok ini ya, orang tua ini satu ya. Ini masih sopan ya, orang ini cuma bilang kamu sebaiknya jangan jadi sekjen lagi deh. Dia cuma ngomong begitu ya. Ini kalau saya ngomongnya lancau kamu, tahu caci maki saudara ya. Lancau kamu, lancau tua. Goblok lu, 56 tahun. Aduh, kagak ngerti saya ya. Mr. Secretary General, in what world do you live? Definitely, this is not our. Dia cuma bilang kamu hidup di planet Namek ya.
Ini si Oli Kain cuma ngomong begitu ya. Aduh, masih sopan ya. Kalau saya mah udah tak bilangin lancar belum. Ya kan, Ciba ya, tapi tak bilang gitu. 56 tahun Israel mah opres Palestina. Nggak kebalik itu. Dari tahun 67, ini kan 56 tahun hitungnya dari tahun 67 maksudnya kan. Yang pertama mulai perang kan Israel. Tahun 73, apa yang mulai pertama kan Arab, negara-negara Arab, Islam. 73 juga sama, intifada 1, intifada 2 kan orang Islam. Ditawari 3 kali two state solution nggak mau. Ini si tua ini berbau tanah ya. Memang Portugis ini salah satu negara miskin ya saudara ya. This is a terrorist of Hamas. What he said there in Arabs, he telling to his mother and fathers that he is proud, that he has blood of 10 Jewish that he murdered. What monster they gave a birth to. Secretary General, this is the world that we live. Nah itu ya saudara ya. Nah, kalau saya jadi dia tak bilang lancau tua lu, goblok lu. Emang kita dulu yang nyerang. 56 tahun siapa dulu yang nyerang coba? Bolak-balik siapa yang nyerang? Sekali damai siapa yang nyerang? Sekali damai lagi diserang lagi. Ya. Kalau Indonesia, ini kayak OPM nih, contohnya di Papua lah itu ya. Apa yang dilakukan sama Indonesia dengan Papua? Ya. Diperkosa, ya. Rakyat Papua diperkosa saudara ya sama negara Indonesia ya. Saya nggak tahu oleh TNI atau oleh bagian mana, pokoknya penderita ya. Sampai kenduga mereka ya, sampai ngeri sekali ya. Sampai dulu kita ngumpulin donasi, kumpul 30 juta lebih ya buat duga itu ya sama Pak Pendeta Beni Kiai. Nah, kalau yang Sokrates kita stop karena Pak Sokrates janji mendatangkan orang-orang itu supaya kalau nggak mau, saya nggak mau saudara ya, saya nggak mau dimonopoli, saya capek ya, saya benar-benar capek dan sia-sia yang kita kerjakan. Saya bukan orang bodoh yang meninju tanpa arah, bukan Pak Sokrates jahat, bukan. Tapi saya nggak mau. Kamu salah caranya, saya bilang sama Pak Sokrates, caramu salah, saya nggak mau. Nanti saya capek nggak ada hasilnya. Ya, itu yang saya bilang sama Pak Sokrates. Tak ajarin nggak mau ya, nggak mau, jangan, saya nggak mau pakai caranya Pak Sokrates, capek nanti saya. Kalau mau pakai cara saya, kumpulin orang-orang gantian. Nanti kamu membangun opini, nanti kamu berhasil. Nah, YouTube saya ditonton sama dunia internasional ya. Ini Pak Sokratesnya gagal ya, gagal merangkul banyak orang ya. Jadi saya bilang jangan diterusin, saya bilang stop. Tadinya saya mau bikin yayasan dengan Pak Sokrates. Ya, tapi karena Pak Sokratesnya gagal untuk menghadirkan orang-orang ini, saya nggak mau. Nanti akhirnya saya capek. Saya tuh kalau ngeluangkan waktu itu ya, Anda nelpon saya itu susah sekali ya. Kenapa? Saya mesti lagi ngajar atau lagi apa dan saya sering udah kecapean. Lagi kuliah, lagi bimbingan, lagi ngerjain tugas, lagi apa begitu ya. Nah, sampai rasanya nafas sampai kayak nggak ada nafas, saya sibuk sekali saya saudara, sungguh-sungguh sibuk ya. Sehari saya bisa 10 sampai 12 jam. Ini saya bilang iyalah ini kita dedikasi selama ya 2 sampai maksimum 5 tahun lah ya, maksimum 5 tahun saya harus kuat ya, harus kuat 3 tahun lah kalau bisa 3 tahun saya harus kuat. Itu sudah selesai ya. Saya pengen nulis buku saudara ya, saya pengen nulis buku. Tapi masalahnya kan saya harus kerja kan, saya pengen nulis buku, saya pengen sekali nulis buku ya, ada beberapa buku yang harus saya tulis, supaya Anda punya buku pegangan, ya, tentang, apa namanya, teologi sistematika, atau dogmatika, ya, saudara ya. Ini kita prediksi dulu ya, Israel ini ya, ngeri ya. Kan bodoh banget ini kan. Ini kan bodoh banget. Aduh, kamu tinggal di planet Namek ya, sampai dibilangin begitu ya. Lagi ya, syarat diboikot gara-gara urusannya nggak jelas ya. Aduh, bentar kita kasih lagi.